Pekan ini saya mau mengajak Anda semua ke tempat pengecengan kaula muda tahun 80 sampai 90-an. Nah, kalau zaman dulu ke tempat ngeceng ini pakai bus Kopaja atau Metro Mini. Tapi kalau sekarang kita sudah punya MRT. Yuk, kita langsung berangkat. Pagi, Pak. Sejak ada MRT, kegiatan warga ibu kota dipermudah dalam segi waktu dan juga biaya. Dengan tujuan ke lokasi-lokasi krusial di ibu kota, kehadiran transportasi umum yang memadai diharapkan dapat mengurangi kemacetan Jakarta. Inilah kawasan Blok M dengan memori lintas generasi. Nah, kira-kira apa sih yang paling diingat dari kawasan ini? Apa yang diingat dari Blok M zaman dulu, Pak? Kejar-kejaran berantem sama antar SMA. Yang paling diingat dari kawasan Blok M apa, Bu? Saya senangnya ke sini karena di sini banyak makanan yang beraneka macam, beragam, dan harganya terjangkau. Pesatnya perkembangan Blok M tak membuat sejumlah kuliner legendarisnya menghilang. Sebut saja gultik atau gulai tikungan dan ayam bakar Gantari yang ada di Bulungan. Jika kesini siang hari, bisa mencoba ayam bakar yang sudah berdiri sejak 1994 ini. Rasa yang otentik dan harga yang terjangkau membuat para pelanggan jatuh hati pada kuliner ini. Ini kan perubahan Blok M nih kalau ngeliat tuh udah drastis banget ya, Mas. Banget. Apa yang paling berkesan atau yang paling terasa perubahannya di kawasan Bulungan ini? Yang jelas suasananya ya, jadi lebih tertib. Karena dulu kan pertama kali kita buka di sini tahun 94 itu masih di pinggir jalan. Oh, oke. Kaki lima istilahnya. Kaki lima. Jadi kaki lima. Jadi kita mulai pindah ke dalam ini itu semenjak eranya Bapak Basuki. Setelah perut kenyang, kita lanjut yuk eksplor kawasan yang dikenal dengan Little Tokyo. Dahulu kawasan ini adalah pusat hiburan bagi warga Jepang yang bekerja di ibu kota. Tak heran dalam perkembangannya masih banyak terdapat restoran yang menyajikan makanan khas Jepang seperti ramen, sushi, hingga jajanan takoyaki. Dan di sini juga masih terdapat bangunan lama dengan nuansa klasik untuk menjadi lokasi foto. Kebetulan aku hari ini dalam rangka priwet sih, Mbak, gitu. Kenapa milih tempat ini? Ya tempatnya emang bagus sih, salah satu kan masih otentik ya, maksudnya old school banget Kota Tua Jakarta nih kan salah satunya ini. Menarik di sini sih bangunannya ya, terus kan di sini juga ada kayak Jepang-Jepang gitu ya, jadi kayak agak menarik aja kalau untuk dikoleksi di sini gitu. Tak hanya resto bergaya jadul, yang modern pun mulai banyak meramaikan kawasan Tokyo kecil ini. Takoyaki ini misalnya, meski sang pemilik adalah orang Indonesia, rasa otentiknya banyak digemari. Namanya pun menggunakan nama tokoh kartun Jepang yang populer, yaitu Naruto. Udah foto-foto, terus kadang datang ke takoyaki, mencoba dan mereka tuh tertarik. Dan kebenaran resepnya juga dari suami saya yang kebenaran juga asli dari Jepang, jadi resepnya benar-benar asli dari Jepang. Nostalgia kita di Blok M tak lengkap rasanya kalau tidak mampir ke Melawai. Karena begitu hitsnya kawasan ini dulu, sampai difilmkan dengan judul Blok M yang diperankan oleh Desi Ratnasari dan Paramita Rusady yang rilis pada tahun 1990. Menurut pengamat sejarah Asep Kambali, perkembangan Blok M tak luput dari sejarah panjang masa pemerintahan Belanda.
seberapa penting sih kawasan Blok M ini di tahun 80-90-an sampai jadi tempat ngeceng paling hits gitu buat anak-anak muda saat itu? Ya, memang kalau kawasan Blok M itu kan sebenarnya bagian dari kawasan Kebayoran. Ya. Nah, betul. Kebayoran ini adalah kawasan yang memang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai kawasan satelit. Tetapi karena Belanda keburu hengkang dari menjajah selesai gitu karena kita merdeka, maka akhirnya pembangunan dilanjutkan oleh Bung Karno. Jadi memang selatan itu akhirnya berkembang dengan adanya kawasan Blok A hingga Blok S sebenarnya. Nah, dan Blok M itu kawasan elit. Kawasan Blok M masih menyimpan banyak hal menarik dan semoga terus bertahan agar generasi mendatang bisa melihat bukti sejarah perkembangan ibu kota. Tim Liputan CNN Indonesia.